Perselisihan antara oknum anggota TNI dan polisi bermula dari perebutan lahan keamanan parkiran sebuah kafe di pusat kota. Keberadaan lahan ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang menggiurkan, sehingga masing-masing pihak merasa memiliki hak untuk mengelolanya. Persaingan ini semakin lama semakin tajam hingga keduanya sering terlibat cekcok di lokasi. Ketegangan yang muncul tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Rekan-rekan mereka sempat mencoba mendamaikan, namun tak ada yang mau mengalah. Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan bahwa salah satu pihak berusaha merebut lahan dengan cara yang tidak etis. Kabar perseteruan mereka pun mulai terdengar di kalangan masyarakat sekitar. Para pengunjung kafe merasa terganggu dengan suasana yang tidak kondusif. Beberapa di antara mereka bahkan mengurungkan niat untuk datang ke kafe tersebut karena takut terjebak dalam konflik. Pihak pengelola kafe juga mulai merasa khawatir. Mereka sempat mencoba berbicara dengan kedua oknum untuk mencari jalan tengah. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena keduanya tetap bersikeras mempertahankan klaim masing-masing atas lahan parkir tersebut. Atasan dari masing-masing pihak telah memberikan teguran agar konflik ini segera diselesaikan secara baik-baik. Namun, teguran tersebut tidak membuat mereka mundur, justru semakin menguatkan tekad mereka untuk mempertahankan hak atas lahan tersebut. Kedua oknum merasa mendapatkan dukungan dari beberapa pihak sehingga terus melanjutkan perseteruan. Rekan-rekan sejawat mereka sempat menyarankan agar masalah ini dibicarakan melalui jalur resmi. Namun, ego yang tinggi membuat keduanya enggan mencari solusi damai. Setiap pertemuan di sekitar area parkiran selalu diwarnai ketegangan, yang semakin memperburuk hubungan antara mereka. Beberapa warga setempat juga mulai resah dengan situasi ini. Mereka khawatir konflik yang awalnya hanya berupa adu mulut dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan. Pihak keamanan setempat sudah beberapa kali turun tangan, tetapi kedua oknum tetap bersikeras dengan pendirian masing-masing. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya menarik perhatian atasan mereka. Dalam pertemuan internal, para pemimpin berusaha mencari solusi agar konflik ini tidak berlanjut. Namun, tanpa diduga, salah satu oknum mengambil langkah nekat dengan mendatangi rumah dinas lawannya. Tak puas dengan perdebatan yang terus berlarut-larut, oknum anggota TNI akhirnya mengambil langkah nekat. Pada suatu malam, ia mendatangi rumah dinas sang polisi dengan niat menyelesaikan konflik secara langsung. Tanpa basa-basi, ia mengetuk pintu dengan keras dan langsung menantang duel begitu sang polisi membukanya. Kedatangan mendadak ini mengejutkan penghuni rumah dinas. Beberapa tetangga yang mendengar keributan segera mengintip dari balik jendela, takut jika situasi semakin memburuk. Namun, polisi yang ditantang tidak mundur. Ia menerima ajakan duel dengan sikap penuh emosi, merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Tak ada lagi perdebatan atau peringatan. Mereka berdua berjalan ke halaman depan rumah dinas, bersiap untuk adu fisik. Tegangan tinggi menyelimuti suasana, sementara beberapa saksi mata hanya bisa menonton tanpa berani melerai. Masing-masing sudah mengangkat kepalan tangan, bersiap menghadapi lawannya. Dalam hitungan detik, pertarungan pun dimulai. Pukulan pertama dilayangkan oleh oknum TNI, mengenai bahu lawannya. Sang polisi dengan sigap membalas dengan serangan ke arah dada, membuat lawannya sedikit mundur. Duel ini berlangsung cepat dan intens, tanpa ada tanda-tanda bahwa salah satu dari mereka akan mengalah. Perkelahian di halaman rumah dinas semakin sengit. Kedua pria itu saling melayangkan pukulan tanpa memedulikan rasa sakit. Terlihat jelas bahwa mereka sama-sama terlatih dalam pertarungan tangan kosong, membuat duel ini berlangsung lebih lama dari yang diduga. Beberapa warga yang menyaksikan merasa khawatir. Mereka sempat mencoba melerai, tetapi keduanya terlalu terpancing emosi untuk berhenti. Seorang warga bahkan berlari ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian ini, berharap ada petugas yang bisa menghentikan pertarungan sebelum keadaan semakin buruk. Sementara itu, suara perkelahian menarik perhatian rekan-rekan dari kedua belah pihak. Beberapa anggota TNI dan polisi yang mengetahui pertikaian ini segera datang ke lokasi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kedua oknum itu bertarung sengit, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda menyerah. Namun, seiring berjalannya waktu, perkelahian mulai membawa dampak lebih luas. Beberapa properti di sekitar halaman rumah dinas mengalami kerusakan akibat duel brutal tersebut. Situasi semakin tidak terkendali, dan sebelum pertarungan berubah menjadi tragedi besar, pihak keamanan pun akhirnya turun tangan. Keributan yang terjadi di halaman rumah dinas segera menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa anggota TNI dan polisi yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas ke lokasi. Mereka datang bukan hanya sebagai rekan sejawat, tetapi juga untuk mencegah situasi semakin memburuk.
Ketegangan terasa semakin meningkat ketika dua institusi berbeda mulai berkumpul di tempat kejadian. Para anggota yang hadir awalnya mencoba membujuk kedua oknum untuk menghentikan pertarungan. Namun, emosi yang sudah memuncak membuat keduanya tetap berkeras melanjutkan duel. Teriakan peringatan dari rekan-rekan mereka diabaikan begitu saja, seolah-olah masalah ini harus diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Saat situasi semakin tidak terkendali, salah seorang anggota polisi senior akhirnya memberikan perintah tegas untuk melerai mereka dengan paksa. Beberapa personel langsung turun tangan, mencoba menarik kedua oknum agar berhenti bertarung. Namun, mereka yang masih terbakar amarah justru berusaha melepaskan diri dan kembali menyerang satu sama lain. Aksi tarik-menarik pun terjadi, dan hampir saja berubah menjadi konflik lebih besar di antara para anggota yang datang. Suasana semakin panas, dengan masing-masing pihak mencoba menahan rekan mereka agar tidak terseret dalam pertikaian ini. Namun, tanpa diduga, pertengkaran justru bergeser ke tempat lain, menandakan bahwa masalah ini belum berakhir. Ketegangan yang belum reda membuat kedua oknum kembali bertemu di lokasi utama sumber konflik kafe tempat perebutan lahan parkiran terjadi. Kali ini, mereka tak hanya membawa emosi pribadi, tetapi juga diiringi oleh beberapa rekan yang masih terpancing suasana panas sebelumnya. Keributan di rumah dinas kini berpindah ke tempat umum, menarik perhatian lebih banyak orang. Pengunjung kafe yang awalnya sedang menikmati suasana santai mendadak panik ketika melihat kelompok aparat berseragam mulai berdatangan dengan wajah tegang. Beberapa orang buru-buru meninggalkan tempat, takut terseret dalam konflik yang bisa saja berubah semakin liar. Sementara itu, pemilik kafe hanya bisa menyaksikan dengan cemas, tidak tahu bagaimana harus menangani situasi ini. Saling adu mulut kembali terjadi. Oknum polisi dan TNI yang sebelumnya bertarung kini saling menunjuk dan melempar kata-kata kasar. Rekan-rekan mereka berusaha menenangkan, tetapi ketegangan yang sudah terlanjur memuncak sulit untuk dikendalikan. Dalam hitungan menit, suara bentakan dan dorongan mulai terjadi di depan kafe. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, beberapa warga memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang dengan harapan ada tindakan tegas. Mereka khawatir jika konflik ini tidak segera dihentikan, maka akan berujung pada bentrokan besar antara dua institusi keamanan negara. Pihak kepolisian dan militer tingkat atas pun segera turun tangan untuk mengatasi keadaan sebelum semakin memburuk. Situasi yang semakin tidak terkendali membuat para pimpinan dari kedua institusi turun tangan. Pihak TNI dan kepolisian mengirim perwakilan untuk meredakan ketegangan di lokasi kejadian. Mereka segera memanggil kedua oknum yang terlibat dan memperingatkan bahwa tindakan mereka telah mencoreng nama baik institusi masing-masing. Saat peringatan diberikan, kedua oknum masih dalam kondisi emosi tinggi. Mereka enggan mengakui kesalahan dan tetap berusaha mempertahankan argumen masing-masing. Bahkan, beberapa rekan mereka terlihat masih memberikan dukungan secara diam-diam, yang semakin memperumit proses mediasi. Namun, para pimpinan tak mau membiarkan hal ini berlarut-larut. Dengan nada tegas, atasan mereka memperingatkan bahwa insiden ini akan berdampak serius terhadap karir mereka jika tidak segera dihentikan. Ancaman sanksi pun mulai disampaikan, termasuk kemungkinan pemecatan jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Teguran keras ini akhirnya membuat kedua oknum mulai berpikir ulang tentang tindakan mereka. Meski masih ada ketegangan, peringatan dari atasan berhasil meredam suasana untuk sementara. Namun, masalah ini belum benar-benar selesai. Para pimpinan sepakat untuk menggelar pertemuan resmi guna menyelesaikan konflik ini secara tuntas. Kedua oknum diperintahkan untuk hadir dalam mediasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pertemuan resmi antara kedua pihak akhirnya digelar di sebuah markas netral. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hadir dalam pertemuan ini adalah para petinggi dari masing-masing institusi, serta beberapa saksi yang mengetahui awal mula pertikaian. Sejak awal mediasi, suasana sudah terasa tegang. Kedua oknum masih menunjukkan sikap keras kepala dan enggan mengalah. Mereka saling melempar tuduhan, menyalahkan satu sama lain atas insiden yang terjadi. Bahkan, salah satu di antara mereka sempat berbicara dengan nada tinggi, yang membuat suasana semakin panas. Pihak mediator berusaha menenangkan keadaan dengan meminta mereka mengingat kode etik sebagai anggota institusi negara. Namun, ego yang masih tinggi membuat diskusi berjalan alot. Beberapa kali pertemuan harus dihentikan sementara karena adu argumen yang semakin memanas. Bahkan, salah satu pimpinan terpaksa mengetuk meja dengan keras sebagai bentuk teguran. Setelah beberapa jam berlalu, belum ada titik terang yang dicapai. Meski tekanan dari atasan sudah jelas, masing-masing pihak tetap bersikeras bahwa mereka berhak atas lahan parkiran tersebut. Para petinggi pun mulai mempertimbangkan tindakan disipliner yang lebih tegas jika mediasi ini tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Setelah mediasi tidak membuahkan hasil,
Pimpinan kedua institusi memutuskan untuk melakukan investigasi resmi terkait kasus ini. Tim khusus dibentuk untuk menggali lebih dalam siapa yang sebenarnya memulai konflik dan bagaimana permasalahan lahan parkiran ini bisa sampai ke tahap perkelahian terbuka. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi di lokasi kejadian, termasuk pemilik kafe, warga sekitar, serta rekan-rekan dari kedua oknum. Dalam proses penyelidikan, muncul beberapa fakta mengejutkan. Ternyata, lahan parkiran tersebut sebelumnya dikelola oleh pihak swasta, tetapi kemudian ada campur tangan dari beberapa oknum yang ingin mengambil alih. Bukti-bukti juga mengarah pada kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang membuat kedua oknum tersebut bersikeras mempertahankan klaim mereka. Selain itu, ditemukan rekaman CCTV dari kafe yang menunjukkan bagaimana perselisihan antara kedua oknum berkembang dari adu mulut menjadi aksi kekerasan. Rekaman ini menjadi bukti penting dalam menentukan siapa yang memulai pertikaian. Beberapa saksi juga mengungkapkan bahwa persaingan antar mereka sudah terjadi sejak lama, jauh sebelum konflik lahan parkiran mencuat ke permukaan. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, pihak penyidik mulai mempertimbangkan langkah hukum terhadap kedua oknum. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan institusi masing-masing. Tekanan semakin besar, dan nasib keduanya pun mulai dipertaruhkan. Hasil investigasi akhirnya disampaikan kepada pimpinan TNI dan kepolisian. Dari temuan yang ada, jelas bahwa kedua oknum telah melanggar kode etik serta mencoreng nama baik institusi mereka. Atasan mereka pun tidak bisa lagi menoleransi tindakan ini dan mulai membahas hukuman yang pantas dijatuhkan. Dalam pertemuan internal, berbagai opsi sanksi mulai dipertimbangkan. Ada yang mengusulkan pemecatan sebagai bentuk ketegasan agar kasus serupa tidak terulang. Sementara itu, beberapa pihak menyarankan hukuman disiplin berat seperti penahanan, pencopotan jabatan, atau pemindahan tugas ke daerah terpencil sebagai bentuk peringatan. Para petinggi militer dan kepolisian juga menyatakan bahwa insiden ini telah menciptakan citra buruk di mata publik. Mereka tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus menunjukkan bahwa institusi mereka tetap menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme. Akhirnya, setelah berbagai pertimbangan, keputusan pun diambil. Kedua oknum akan menjalani proses sidang disiplin, di mana mereka akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Namun, dengan bukti yang sudah ada, kecil kemungkinan mereka bisa lolos dari hukuman berat yang telah disiapkan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kedua oknum harus menghadapi sidang disiplin yang digelar di markas masing-masing. Proses ini dilakukan secara terpisah, namun substansi kasus yang dibahas tetap sama. Di hadapan majelis disiplin, mereka diminta memberikan penjelasan atas tindakan mereka yang telah mencoreng nama baik institusi. Dalam persidangan, bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama investigasi dipresentasikan. Rekaman CCTV dari kafe, kesaksian warga, serta laporan kerusakan akibat perkelahian menjadi dasar kuat untuk menuntut hukuman tegas. Kedua oknum sempat mencoba membela diri dengan alasan bahwa mereka hanya mempertahankan hak masing-masing, namun argumen itu tidak cukup untuk menghapus kesalahan mereka. Para petinggi yang memimpin sidang tampak kecewa dengan perilaku yang ditunjukkan oleh kedua anggota mereka. Mereka menegaskan bahwa sebagai aparat keamanan, mereka seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bukan justru terlibat dalam konflik memalukan seperti ini. Keduanya akhirnya hanya bisa tertunduk diam saat mendengar kecaman keras yang dilontarkan oleh para atasan mereka. Meski kedua oknum mengajukan permohonan keringanan hukuman, keputusan telah dibuat. Mereka dinyatakan bersalah atas tindakan tidak disiplin yang merugikan citra institusi. Namun, sebelum vonis akhir dijatuhkan, mereka masih diberikan satu kesempatan terakhir untuk mengajukan pembelaan yang lebih meyakinkan. Sementara proses sidang disiplin berlangsung, berita tentang pertikaian ini mulai menyebar ke publik. Beberapa media lokal melaporkan kejadian ini dengan tajuk yang cukup kontroversial, menyoroti bagaimana aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bertikai di tempat umum. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang merasa kecewa dengan insiden ini. Rekaman perkelahian yang diambil oleh warga juga mulai beredar di media sosial. Video itu menunjukkan bagaimana kedua oknum saling adu jotos di halaman rumah dinas hingga berlanjut ke area kafe. Komentar pedas pun bermunculan, menuntut agar tindakan tegas segera diambil agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dampak dari pemberitaan ini cukup besar. Institusi TNI dan kepolisian merasa terdesak untuk menunjukkan sikap tegas dalam menangani kasus ini. Mereka tidak ingin masyarakat berpikir bahwa aparat bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, ada dorongan kuat agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera. Di sisi lain, keluarga kedua oknum juga mulai merasakan tekanan.
Mereka ikut terkena dampak sosial dari insiden ini, terutama dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Beberapa rekan dan tetangga mulai menjauhi mereka, takut jika terlibat dalam masalah yang lebih besar. Situasi ini semakin memperberat beban yang harus ditanggung oleh kedua oknum sebelum keputusan akhir diumumkan. Setelah melalui berbagai proses investigasi dan sidang disiplin, hari penentuan tiba. Para pimpinan dari masing-masing institusi berkumpul untuk mengumumkan keputusan akhir terhadap kedua oknum yang bertikai. Dengan mempertimbangkan bukti yang ada, tekanan publik, serta dampak yang ditimbulkan, hukuman disiplin yang tegas pun dijatuhkan. Oknum anggota TNI yang terlibat dalam perkelahian dinyatakan melanggar kode etik militer dan dijatuhi sanksi penahanan selama beberapa bulan serta pemindahan tugas ke daerah terpencil. Sementara itu, oknum polisi yang terlibat juga dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman serupa, dengan ancaman pemecatan jika kembali melakukan pelanggaran serupa. Keputusan ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Meski hukuman telah diberikan, kedua oknum masih mencoba mengajukan banding. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut terlalu berat dan berharap mendapatkan keringanan. Namun, para pimpinan tetap pada pendirian mereka, menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan agar tidak ada lagi anggota yang bertindak di luar batas kewenangan mereka. Keputusan ini pun disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian besar mendukung langkah tegas yang diambil institusi, tetapi ada juga yang menilai bahwa permasalahan lahan parkiran seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menjatuhkan sanksi berat kepada kedua oknum. Meski demikian, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pasca keputusan sidang disiplin, kedua institusi melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa terulang. Salah satu langkah yang diambil adalah memperketat pengawasan terhadap anggota, terutama dalam hal keterlibatan mereka dalam urusan bisnis atau kepentingan pribadi yang bisa memicu konflik. Selain itu, aturan mengenai pengelolaan lahan parkiran di sekitar kafe dan tempat umum juga diperjelas. Pemerintah daerah setempat diminta turun tangan untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang merasa berhak menguasai lahan secara sepihak. Keputusan ini diambil agar tidak terjadi lagi perselisihan serupa di masa depan. Bagi rekan-rekan kedua oknum, insiden ini menjadi peringatan keras bahwa perselisihan internal tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Para komandan dan pimpinan di lapangan juga diinstruksikan untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi psikologi serta dinamika di antara anggota mereka, guna mencegah konflik kecil berkembang menjadi pertikaian besar. Di sisi lain, masyarakat mulai kembali tenang setelah mengetahui bahwa tindakan tegas telah diambil. Kafe yang menjadi lokasi utama perkelahian kini kembali beroperasi seperti biasa, meski pemiliknya tetap berhati-hati agar tidak ada lagi perselisihan di tempatnya. Insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa aturan dan kedisiplinan harus tetap ditegakkan, tidak peduli siapapun yang terlibat. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, suasana di lingkungan yang sempat memanas akhirnya kembali normal. Kedua oknum yang menerima sanksi menjalani hukuman mereka dengan berat hati, namun mereka tidak punya pilihan selain menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Di institusi masing-masing, insiden ini dijadikan sebagai contoh kasus dalam pelatihan dan pembinaan anggota baru. Para pimpinan menegaskan bahwa tugas utama seorang aparat adalah menjaga ketertiban, bukan justru terlibat dalam konflik pribadi yang bisa merusak nama baik institusi. Kesadaran ini mulai ditanamkan lebih dalam kepada anggota yang masih aktif bertugas. Meski kasus ini telah ditutup secara hukum dan administratif, dampaknya tetap terasa bagi kedua oknum yang terlibat. Reputasi mereka telah tercoreng, dan jalan mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari atasan maupun masyarakat tidaklah mudah. Kejadian ini mengingatkan bahwa satu kesalahan bisa berdampak besar pada karir dan kehidupan seseorang. Pada akhirnya, insiden baku hantam antara oknum TNI dan polisi ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin malah berkembang menjadi pertarungan yang berujung pada sanksi berat. Kasus ini pun menjadi peringatan keras bahwa disiplin, profesionalisme, dan etika harus selalu diutamakan dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara.